Ya, jadi nggak hanya pasar barang dan jasa aja yang ada, yang kita ketahui, tapi ada berbagai macam pasar. Di antaranya ada pasar uang, ada pasar modal, ada pasar tenaga kerja, dan juga pasar barang dan jasa. Ya, jadi keempat jenis pasar itu selalu ada yang namanya supply dan demand. Ya, bekerja. Hukum permintaan, hukum penawaran itu bekerja. Ya. Nah, sekarang kita lihat dalam pasar persaingan itu adalah pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual. Ya, sehingga masing-masing mereka itu tidak punya pengaruh besar pada harga pasar. Jadi yang kita rasakan saat ini memang begitu banyak barang dan jasa yang dijual di pasar persaingan, nggak seperti dulu-dulu. Ya zaman-zaman tahun 90-an masih ada itu pasar yang pasar monopoli, ya. Jadi pasar monopoli ini sangat merugikan sekali bagi pembeli, konsumen. Karena harganya penjual yang menentukan, bukan pasar yang menentukan, ya. Yang pernah saya ceritakan dulu, waktu tahun 2000-an, saya waktu masih kuliah, eh, untuk beli kartu perdana untuk handphone, itu harganya nggak ada yang di bawah 100.000. Rata-rata 500, 1 juta, ya harganya. Kalau sekarang kan gratis pun, yang penting beli pulsanya bisa dapat kartu perdana, ya kan. Kalau dulu cuma 2 providernya, Simpati dengan Mentari. Mentari itu Indosat, Simpati itu Telkomsel. Ya 2 itu yang dulu providernya. Lalu kemudian ada Excel juga sih, ya. Excel ada juga dulu, waktu itu masih punya Indonesia. Kalau sekarang kan Excel kan udah dibeli sama oleh perusahaan dari Malaysia, ya kan. Nah itu. Jadi dulu harga harga kartu perdana maupun harga pulsa itu masih mahal. Kalau sekarang kan jor-joran mereka promosi, kan, supaya harga pulsa itu pun saling bersaing, ada yang gratis, ada yang semuanya banyak lah, ya. Karena nggak pasar persaingan. Nah, kalau sekarang pasar persaingan. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa jenis bentuk pasar. Ada yang namanya persaingan bebas, ada yang namanya monopoli, ada yang namanya oligopoli, ada juga yang namanya persaingan monopolistik, ya. Yang kita idam-idamkan, yang kita inginkan itu adalah pasar persaingan bebas, ya. Di mana itu produknya sama, sangat banyak pembeli dan penjual, sehingga tidak ada pihak yang menguasai harga. Tadi saya ceritakan. Lalu pembeli dan penjual hanya sebagai penerima harga saja. Yang menentukan itu pasar, mekanisme pasar. Lalu kedua, monopoli. Yang tadi saya ceritakan juga, monopoli itu hanya ada satu penjual aja untuk banyak pembeli. Ya, dia yang menentukan harganya, dia yang menguasai harga, dia yang mengkontrol harga. Semau dia lah berapa harga dari barang itu. Ya, kalau saat ini menurut kalian di Indonesia ada nggak perusahaan yang masih monopoli? Menurut kalian ada nggak di Indonesia perusahaan yang monopoli? Ada nggak? Nggak terlalu monopoli sih Pak, cuman menurut saya Pertamina itu sedikit monopoli karena hampir di mana-mana itu yang jual minyak kan Pertamina. Kalau Shell kan cuma di beberapa kota aja gitu. Menurut saya sih Pak. Oh, jadi dia masuk ke ini, dia monopolistik, ya, Iya monopolistik. Pak. Jadi perusahaan monopoli di Indonesia itu masih ada. Salah satunya PDAM. Coba di Siantar, ada nggak perusahaan lain PDAM Tirtauli ataupun di Simalungun Tirta apa? Tirta apa di Simalungun? Lupa saya. Tirtauli. Bukan. Tirtauli Siantar. Liho Pak. Tirtaliho, ya, Tirtaliho. Ada nggak? Kan nggak ada, ya kan? Nah, itu perusahaan, termasuk perusahaan monopoli, ya kan? Lalu apa lagi? Selain perusahaan air minum, ada lagi perusahaan perusahaan kereta api. Listrik Pak, cuma PLN. Iya, masih PLN jual. Kalau tadi Pertamina itu banyak saingannya. Iya, udah banyak ya. Udah banyak juga yang masuk di Siantar aja, di daerah Parapat pun ada itu kan yang jual BBM selain Pertamina, walaupun nggak laku, ya kan.
di tebing juga ada, pemainnya banyak. Kalau dia termasuk monopolistik juga, ya. Kalau Listrik lah monopoli kalau gitu. betul-betul dia sendiri. Kalau monopoli Listrik ya. listrik PLN-nya. PLN, nah contohnya itu. Lalu tadi lagi kereta api itu kan masih PT KAI, Kereta Api Indonesia, ya kan. Lalu apalagi apa itu perusahaan PT Pindad. PT Pindad itu adalah perusahaan Buat negara ya, senjata ya. memproduksi senjata, memproduksi alutsista, ya. Kalau dulu tahun-tahun 90-an sampai sekarang, tapi nggak terasa dia di perusahaan penerbangan pun Garuda itu termasuk dulu monopoli, ya. Dia untuk kelas-kelas menengah ke atas Garuda. Walaupun sekarang kalau kalian lihat di berita, Garuda itu udah mau bangkrut nih, udah mau gulung tikar. Iya, Pemerintah Pak. lagi bingung kira-kira mau bagaimana dengan kondisi Garuda ini. Kenapa bisa terjadi? Jadi nggak hanya kesalahan dalam dalam manajemen di sana, bukan. Terkadang masyarakat kita juga yang membuat itu menjadi bangkrut, ya, terutama pegawai-pegawai pemerintahan ataupun apalah yang berkaitan dengan pemerintah. Contohnya gini kasusnya. Jadi kalau dulu yang menang tender untuk kegiatan misalnya ada pegawai PNS gitu mau ada pelatihan misalnya dari Medan mau ke Jakarta. Yang menjadi patokan ukuran transportasi mereka tiket pesawatnya itu adalah ukuran Garuda, ya. Karena kewajibannya memang harus naik Garuda dalam aturannya. Karena Garuda itu kan punya negara. Jadi kembali lagi uangnya ke negara gitu. Tapi dalam perjalanan, dalam kondisi di beberapa para aparatur sipil negara itu ataupun pejabat pemerintah, mereka enggan sekali naik Garuda. Lebih bagus mereka membeli tiket pesawat di bawah itu gitu. Kan saya kan lumayan gitu kata mereka mungkin ya. Setengah harganya bisa saya kantongin untuk uang jajan saya ataupun uang uang bonus dia lah gitu ya. Daripada naik Garuda sama aja kok kayak naik Lion Air atau apa gitu. Jadi mereka nggak naik Garuda, padahal mereka harusnya naik Garuda gitu. Jadi masyarakat ataupun pegawai pemerintahan ataupun pemerintah sendiri yang membuat itu menjadi yang menjadi rusak. Jadi kan kasihan. Sebenarnya dengan cara begitu, kalau naik Garuda kan membantu perusahaan Garuda itu juga untuk tetap bertahan gitu. Setiap tahun pun Garuda rugi terus. Memang mahal ya kan, naik Garuda kan mahal. Kalau di bawahnya kan ada lagi. Untuk kelas menengah ke bawah ada, ya. Tapi Garuda itu memang biaya operasionalnya memang tinggi sekali. Apalagi kalau kalian lihat gaji dari komisarisnya itu, ngeri kali ya kan. Satu tahun mereka bisa digaji 1 sampai 2 miliar. Untuk apanya aja, itu tunjangannya aja. Dari masing-masing mereka punya apalagi kartu kredit black, ya, yang hitam itu yang unlimited. Jadi mereka bisa menggunakan itu, ya. Jadi dulu itu Garuda itu monopoli juga, tapi masyarakat kita yang membuat dia jadi terpuruk ya. Karena hal tadi, harusnya mereka perjalanan dinas ke mana gitu, mereka naik Garuda sebagai patokan harga tiket perjalanan mereka, tapi ternyata malah mereka mencari yang murah, ya kan? Nah itu yang terkadang masyarakat kita nggak memelihara hal kayak gitu, mencintai negaranya. Kan kalau Lion Air ataupun perusahaan lain kan swasta itu kan. Nah itu dia, ya. Lalu kemudian oligopoli. Oligopoli itu sedikit penjual, tidak selalu terjadi persaingan ketat. Lalu ada lagi pasar persaingan monopolistik, beberapa penjual, produk yang tidak berbeda jauh, hampir serupa, setiap penjual dapat menetapkan harga untuk produknya. Nah, inilah nanti ini kita pelajari di semester setelah UAS, semester ya setelah UTS ya, di bab 6 tentang pasar untuk lebih jelasnya. Nah, sekarang kita fokus dulu ke demand, ya, demand ataupun jumlah permintaan. Jadi demand itu adalah jumlah barang yang diinginkan dan dapat dibeli oleh pembeli, ya.
Nah, kalau kita sudah bicara demand, kita harus tahu juga tentang hukum permintaannya. Jadi hukum permintaan itu berbunyi, jika semua faktor lain dianggap tetap, ini yang kemarin saya jelaskan, ceteris paribus itu artinya ini, jika semua faktor lain dianggap tetap. Ya, jadi maka jumlah permintaan suatu barang itu akan berkurang jika harga barang tersebut meningkat. Jadi dalam hukum permintaan, di sini kita bisa melihat hubungan antara harga dengan jumlah permintaan ataupun jumlah barang yang diminta. Jadi antara P dengan Q itu hubungannya itu adalah negatif, ya. Kalau P-nya naik, maka jumlah permintaan itu akan turun. Itu akan selalu terjadi ya. Tapi harus ingat selalu ceteris paribus. Ceteris paribus ya tadi. Jadi kalau di luar dari itu nggak berlaku hukum ini gitu. Kan yang kemarin saya jelaskan juga hanya berlaku pada barang-barang normal. Tapi kalau barang-barang antik, barang-barang lux ataupun barang-barang kebutuhan pokok, hukum ini nggak berlaku, ya. Sama seperti tadi contohnya, misalnya air, harga air naik, apakah masyarakat itu, apakah orang akan mengurangi permintaan akan air? Kan enggak ya kan, tetap aja kita akan mengikuti itu gitu, karena air itu kebutuhan pokok. Mana ada manusia yang nggak butuh air coba, ya kan? Apa ada barang pengganti air? Nggak ada, ya. Jadi pada barang-barang normal. Lalu ada lagi, misalnya ada apa? Harga mobil, misalnya harga mobil, contohnya kayak harga mobil apa? Yang baru ya James Bond, yang film terbaru James Bond itu, Bentley ya atau apa dia tuh? Lupa saya. Jadi mobil itu harganya, misalnya harganya 300 miliar misalnya. Ada nggak yang beli kira-kira? Ada ya kan? Kalau dia memang Pak. hobi mengkoleksi mobil antik ataupun dia memang fans sekali sama James Bond, dibeli dia berapapun harganya. Kan nggak sesuai dengan ini kan hukum permintaannya kan. Nah itu tadi pada barang antik, barang kebutuhan pokok, barang yang mungkin disukai sama orang yang apa, pasti dibeli. Nah begitu ya. Nah sekarang kita akan coba menggambar kurva permintaan, ya kurva permintaan ataupun kurva demand. Jadi kurva demand itu adalah hubungan antara harga dengan jumlah permintaan. Nah, sebelum kita membuat kurva demand, kita harus terlebih dahulu membuat yang namanya demand schedule. Ya, demand schedule. Jadi malam ini kita belajar apanya dulu, teorinya dulu ya. Kalau nanti minggu depan belajar matematikanya. Kita buat fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan juga equilibrium. Jadi sebelum kita buat kurvanya, kita harus tahu dulu demand schedule itu apa. Demand schedule itu tabelnya gitu. Jadi sebelum kita buat kurva, kita buat dulu tabelnya. Jadi tabel yang menunjukkan hubungan antara jumlah permintaan suatu barang pada setiap harga. Nah, kita lihat tabel contohnya kayak mana. Contohnya seperti ini. Ini adalah tabel demand schedule dari si Catherine. Jadi si Catherine itu permintaan dia terhadap es krim cone, ya. Jadi dia sebagai pembelinya gitu. Si Catherine-nya ya, si Catherine sebagai pembeli. Jadi pada saat harganya gratis 0, dia si Catherine mau minta sebanyak 12 cone. Lalu pada saat harganya sudah ada 0,5 dolar, dia malah udah mengurangi ya jumlahnya ya jadi 10. 1, 8, 1,5, 6, sampai terakhir pada saat harga es krim cone-nya satu biji itu harganya 3 dolar, dia nggak mau beli, nggak mau minta, karena kemampuan dia memang hanya sampai 2,5 dolar aja gitu membeli es krim itu, ya. Nah dari tabel ini kita bisa buat kurva demand-nya. Ya, kurva demand itu pengertiannya ini, grafik yang menggambarkan hubungan antara jumlah permintaan dengan harga. Nah, ini dia grafiknya ataupun kurva demand-nya. Jadi kurva demand ini, garis ini, itu dari mana asalnya? Dari ini tadi, demand schedule ini. Dipasangkan 0,0 dengan 12, 0,0 dengan 12, titik di sini buat. Lalu 0,5 dengan 10, 0,5 dengan 10, ini titiknya. Nah, semua dibuat titik-titik yang berpasangan, baru tinggal tarik garisnya.
Nah, sekarang kalau kalian mungkin mengerjakan di kertas ujian ataupun saya nggak lihat langsung, kalian menggambar kurva demand-nya itu mungkin benar jawabannya ya kan. Nah, sekarang kalau kalian diuji misalnya nanti pas meja hijau ataupun ada ujian apa gitu praktik misalnya. Nah, itu ada tekniknya kita menggambar ini, menggambar kurva demand, kurva permintaan. Tekniknya bagaimana, Pak? Setelah kalian pasangkan masing-masing hubungan antara harga dengan Q, P dengan Q, yang tegak lurus itu P ya, price, yang mendatar itu Q, jumlah es krim. Nah, kalian harus menariknya itu dari kiri atas ke kanan bawah. Dari kiri atas ini ke kanan bawah. Jangan dari kanan bawah ke kiri atas, jangan, salah. Ya. Jadi tekniknya harus dari kiri atas ke kanan bawah. Jangan dari ini. Ya. Nah, itu apa? Itu udah ada apanya aturannya dalam buku-buku textbook mikroekonomi. Jadi itu dia. Ya, lalu kemudian kita akan lihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurva demand itu mengalami perubahan. Ya, perubahan. Mungkin dia berpindah ataupun bergeser, itu ada faktor-faktornya. Nah, apa saja faktor-faktornya? Ya, ini dia faktor-faktornya. Ya, jadi selain harga dari produk itu sendiri, ada faktor lain, yaitu pendapatan konsumen, lalu harga barang yang berhubungan, lalu selera, lalu pengharapan, lalu jumlah pembeli. Nah, kelima faktor inilah yang membuat kurva demand itu bergeser, ya, bergeser. Nah, di sini kita lihat pendapatan konsumen pertama. Jadi kalau kalian misalnya sebagai konsumen punya pendapatan sudah berubah jadi meningkat misalnya, nah itu pasti akan mengubah permintaan kalian akan suatu barang. Contohnya misalnya kalau kalian misalnya pendapatan kalian 1 bulan bikinlah 200.000 contohnya nih ya. Kalian masih makan mungkin setiap hari mungkin makannya 3 kali ya. Pagi makan gorengan misalnya, siang makan Indomie, malam makan proma misalnya. Ya karena nggak mampu lagi dengan 200.000. Ya kan? Nah, kemudian bulan berikutnya kalian mendapatkan pekerjaan yang bagus. Gaji 1 bulan 1 juta. Apakah kalian tetap mengikuti pola kalian seperti pada saat gaji 200.000? Enggak kan? Jadi kan permintaan kalian akan proma, akan Indomie, ataupun akan gorengan itu akan berkurang ya kan? Malah kalian beralih ke makanan yang lebih sehat. Karena pendapatan kalian sudah meningkat. Nah itu contohnya. Ya. Lalu kemudian harga yang berhubungan. Harga barang yang berhubungan. Contohnya begini. Ini kan es krim. Jadi harga yang berhubungan itu contohnya harga gula. Harga gula itu kan bahan baku dari apa ya kan? Bahan baku dari es krim tadi. Ya. Bahan baku es krim kan gula ya kan? Selain gula ada lagi coklat, ada lagi tepung. Nah, kalau harga gula itu naik, sudah pasti harga es krim pun mengikuti naik juga, menyesuaikan. Nah, pasti nanti akan mengubah permintaan akan es krim itu. Jadi konsumen mungkin karena dia mungkin apa, ya pasti dia akan mengurangi permintaan dia terhadap es krim tadi. Ya. Lalu kemudian selera. Selera juga menjadi faktor yang membuat kurva demand itu bergeser. Ya. Selera. Jadi kalau kalian kalau mau buka usaha, mau buka pabrik, mau buka apa gitu, mau berinvestasi di suatu daerah, harus tahu dulu selera dari masyarakatnya apa. Ya seleranya. Kira-kira apa yang menjadi kesukaan masyarakat di suatu daerah tersebut. Misalnya kalian jual es krim ini di apa? Di Kutub Utara misalnya. Apakah laku? Laku enggak? Enggak kan? Karena di sana dingin, ngapain lagi minum es krim? Nah itu ya, selera. Ataupun hal-hal yang lain misalnya, mungkin di daerah tersebut ada aturan-aturan ataupun apa yang membuat mereka nggak mengkonsumsi barang tersebut. Itu kan jadi permasalahan juga. Ya. Lalu kemudian pengharapan, ekspektasi terhadap suatu barang. Kalau ekspektasinya tinggi, pasti permintaannya pun akan semakin banyak, semakin tinggi juga. Ekspektasi misalnya harapannya gitu, saya minum es krim itu pasti rasanya enak sekali.
mungkin nanti bulan depan akan semakin apa juga, semakin asik misalnya, ya. Lalu kemudian jumlah pembeli. Jumlah pembeli ini juga berpengaruh sekali ya, pergeseran pada kurva demand. Jadi kalau kalian nanti misalnya punya usaha, mau buka usaha, mau berbisnis, dilihat juga berapa jumlah apa, jumlah masyarakat yang ada di daerah tersebut, ya, dilihat. Ya, jumlah pembelinya itu sangat apa, menentukan usaha dari kalian. Jadi kalau pembelinya sedikit ataupun jumlah masyarakatnya sedikit, ya dipikir-pikir lagi lah, ya. Nah, yang tadi saya masuk itu pergeseran itu yang ini, kayak gini dia, ya. Pergeseran itu kayak gini. Jadi kurvanya tadi kan gini, kurva permintaan ya kan garisnya. Nah, tadi awalnya di sini, titik ini awalnya titik A. Pada saat harganya $1 dia 8. Tiba-tiba ada pajak yang dikenakan pada es krim tersebut. Nah, menyebabkan kan harganya naik ya kan. Kita beli es krim itu harganya jadi mahal karena ada pajak. Nah, karena naik menyebabkan jumlah es krim yang diminta oleh konsumen itu berkurang. Nah, karena faktor tadi menyebabkan dia bergeser ke titik B. Nah, ini masih salah satu contoh pajak. Kalau tadi lagi contohnya tadi pendapatan misalnya, sama juga kayak gitu juga. Arahnya malah ke harga itu jadi naik gitu. Atau harga itu jadi turun, bisa juga. Nah, kemudian ada yang namanya pergeseran. Pergeseran itu seperti ini. Kalau tadi itu sepanjang kurva, ini malah di kurva yang berbeda. Ya, kurva yang berbeda, dia menjadi naik ke kanan atau berpindah ke kanan atau berpindah ke kiri. Kalau berpindah ke kiri berarti terjadi penurunan. Kalau ini kenaikan dia. Ya. Ini disebabkan oleh beberapa faktor tadi. Nah, itu dia. Misalnya pendapatan, ya. Ini misalnya pendapatan. Ketika pendapatan meningkat, maka permintaan untuk barang normal itu akan meningkat. Ya, barang normal memang terus naik terus kalau pendapatan kita naik ya. Tapi kalau untuk barang inferior, pendapatan kita meningkat, itu akan menurunkan permintaan kita terhadap barang inferior. Barang inferior itu apa, Pak? Barang inferior itu barang yang kualitasnya rendah, barang murahan, barang apalah yang mungkin menurut kalian apalah kurang berharga gitu istilahnya. Misalnya kayak contohnya gorengan. Misalnya kalian udah menjadi orang yang yang punya uang, pasti kalian akan mengurangi makan gorengan ya kan? Karena kan gorengan itu sumber penyakit, banyak sekali minyaknya. Pasti kalian ganti dengan makanan-makanan yang bergizi kalau kalian apa. Jadi barang inferior itu barang murahan, barang yang kualitasnya rendah, ya. Nah, itu. Ini nanti bisa kalian baca yang ini, ya kalau pada barang normal, ini pada barang inferior terjadi penurunan, ya. Ini apanya tadi kesimpulannya. Nah, sekarang kita beralih ke supply. Supply itu adalah jumlah penawaran. Jadi supply itu adalah jumlah barang atau jasa di mana penjual bersedia dan mampu menjualnya. Nah, di sini ada hukum penawarannya, sama seperti tadi hukum permintaan, tapi berbedanya itu adalah hubungannya. Kalau tadi hubungan negatif, kalau ini positif, searah. Jadi kalau harga barangnya itu lagi naik, maka penawaran akan barang itu akan semakin naik juga. Karena di sini kalian dianggap sebagai penjualnya. Kan kita tahu pola pikir dari penjual ya kan, ketika harganya lagi mahal, lagi naik, kita mau jual barang banyak-banyak. Tapi ketika harganya lagi murah, kita timbun, ya kan? Kita nggak mau jual banyak, pelan-pelan aja. Tapi ketika harganya lagi mahal, kita jual banyak supaya dapat keuntungan. Nah, itu hukum penawaran ya. Jadi hubungannya itu adalah positif. Kalau tadi di permintaan itu negatif hubungannya. Nah, di sini sama seperti tadi, kalau kita mau buat kurva penawaran, kita buat dulu schedule-nya dulu. Nah, di sini ada contohnya, itu si Ben. Ben di sini sebagai apa? Sebagai penjualnya ya, sebagai penjual es krimnya. Sebagai penjual es krimnya. Jadi dia pada saat harganya
masih gratis 0,0, dia nggak mau jual es krimnya, rugi lah ya kan. Udah ada ongkos produksinya, masa saya jual gratis, nggak mungkin. Pada saat harga 0,5 juga nggak mau dia jual, karena biaya produksinya mungkin di atas 0,5 ya, bisa aja 0,55, 0,56, seterusnya. Nah pada saat satu, dia menjualnya satu aja, satu biji aja konnya, ya. Mungkin di sini saya rasa harga produksinya itu $1 kali ya, makanya dia mau jualnya. Ah biarinlah, nggak untung. Yang penting laku, ya. 1,5, 2, 2, 3, 2,5, 4, 3, 5. Nah ini schedule-nya ataupun tabel dari penawaran si Ben. Ya, ini kurva supply artinya ini sama seperti tadi kurva demand. Nah, cara menggambarnya seperti ini juga, kebalikannya ya. Ini tabelnya kita lihat, pasangkan masing-masing 0, 0, 0, 0,5, 0, 1 dengan 1, 2 dengan 3, seterusnya. Pasangkan. Ya, 0 tadi itu kan 0, harga 0 dapatnya 0 di sini. Harga 0,5 tetap di 0 juga. Harga 1 di 1. Nah, di titik-titik ini kita buat garisnya. Nah, garis inilah dari kiri bawah ke kanan atas itu adalah kurva penawaran. Ya. Jadi kalian harus ingat selalu yang tegak lurus itu P, harga, yang mendatar itu adalah Q. Ya. Nah, ini nanti bisa dibaca. Nah, sekarang apa saja sih yang mempengaruhi terjadinya pergeseran kurva supply? Yang pertama itu harga input, lalu teknologi, pengharapan, jumlah penjual. Jadi harga input yang tadi, harga bahan bakunya. Jadi kalau ada kenaikan pada bahan baku pembuat es, itu sudah pasti penawarannya pun akan menjadi apa? Ya, menjadi meningkat. Harganya pun dinaikkan juga. Ya. Ini contohnya. Kalau dia masih pergeserannya sepanjang kurva yang ini, kurva ini dari A ke C. Ya tadi harga $1 dapat 1 misalnya. Tiba-tiba gara-gara ada kenaikan harga es krim jadi $3, maka jumlah barang yang mau dijual es krim cone itu semakin banyak mau dijual sama si penjualnya, sama si Ben tadi. Ya ini dia. Nah kemudian ini pergeseran kurva supply kalau dia nggak hanya bergeser sepanjang garis ini, tapi dia berpindah bisa naik, bisa juga turun ya kurvanya. Ya. Ini apanya kesimpulannya. Lalu kemudian yang terakhir ini tentang keseimbangan umum. Jadi kalau kalian misalnya kalian belanja di pajak horas, keseimbangan umum itu terjadi saat kalian sepakat ataupun deal dengan penjual, ya harganya berapa. Kan terkadang untuk mencari kesepakatan itu susah ya kan, apalagi kalau wanita. Wanita inilah yang paling aduh ribet kali lah kalau nanti kalau kalian sudah berkeluarga, punya istri, diajak belanja, lebih baik apa aja lah, ditunggu di motor aja, di kereta aja ataupun di mobil aja lah. Kalau nggak capek. Betul itu, Pak. Ya kan? Betul itu, Pak. Gara-gara 500 perak aja pemikirannya, malah rugi nanti jadi 3.000 rugi lagi. Belanja di pajak horas. Belanja di pajak horas contohnya. Gara-gara beda 500 harus keliling-keliling pajak horas sampai setengah jam. Terakhir dapat juga memang dia menang. Pokoknya dia harus menang, wanita itu harus selalu menang lah kalau nawar. Kalau pria ini kan langsung bayar ya kan. Nah, dia menang nanti. Dia menang gitu, dapat harga yang dia inginkan. Tapi nanti kan setelah itu kan dia pasti harus mengeluarkan uang juga 3.000 atau 5.000 untuk beli aqua ataupun beli teh botol ya kan, karena capek. Nah di situ kan logikanya nggak main gitu, ya kan? Gara-gara 500, tadi kalau 500 dikasih coba dia nggak bakalan keluar 5.000 ataupun 3.000. Tapi ini kan memang pengen menang gitu. Rata-rata ibu-ibu begitu ya kan. Yang penting menang lawan dia gitu penjual. Senang kali pokoknya. Padahal rugi kali. Nanti sampai rumah pun harus dipijit ya kan. Cari lagi tukang pijit, berapa lagi keluar. Nah itu. Kalau saya biasanya kayak gitu, udahlah saya tunggu di mobil aja lah. Capek kali keliling pajak horas itu kan. Di situ apalagi kalau bersih sih oke ya kan.
Apalagi kalau belanja di mall misalnya atau apa, memang harganya udah tertera ya kan, tapi keliling-keliling coba capek juga ya. Berapa hektar lagi mallnya itu misalnya. Ih, capeknya minta ampun. Mendingan duduk-duduk aja. Nah itu, jadi kesepakatan itu, deal itu namanya equilibrium. Nah titik equilibrium itu terjadi pada saat kurva demand dan kurva supply itu bertemu. Nah titik inilah harga keseimbangan. Harga deal kita dengan penjual. Ya, titiknya ini dia. Ya, nanti ada yang namanya surplus, ada lagi yang namanya ini surplus betulan nih, surplus bagi konsumen. Lalu ada lagi yang namanya short gate, ya short gate ini keuntungan bagi apa penjual ya short gate. Nanti bisa kalian baca, ya. Nah yang paling utama kalau dari materi permintaan penawaran itu kegunaannya untuk kelanjutannya ini. Misalnya nanti kalian mau buat penelitian gitu ya. Contohnya ini penerapan dari permintaan dan penawaran ya. Ini kebetulan anak ekonomi bangunan ya. Anak ekonomi bangunan semester akhir dia buat penelitian tentang ini. Analisis willingness to pay wisatawan terhadap objek wisata konservasi gajah Aiknauli di Kabupaten Simalungun. Ya, jadi dia mau mengetahui sebenarnya pengunjung itu ataupun masyarakat yang mengunjungi Aiknauli itu maunya berapa sih membayar gitu. Untuk anak manajemen juga bisa juga untuk misalnya apa gitu, untuk produk apa gitu. Sebenarnya maunya produk itu harganya berapa sih? Bisa pakai konsep ini, willingness to pay namanya WTP ya. Ini apa? Jadi mahasiswa ini kebetulan saya pembimbingnya sebagai ketuanya, dia pengen tahu berapa sih nilai kesanggupan dari masyarakat ataupun pengunjung yang mengunjungi Aiknauli itu membayar supaya gajah yang di sana itu ataupun lingkungan yang ada di sana itu tetap ada gitu. Jadi dia mau nyumbang berapa uangnya, ya. Ini dia udah ngitung-ngitung semua sampai selesai nanti tanggal 13 dia udah meja hijau. Walaupun sempat tertunda harusnya dari bulan Agustus. Ya ini jadi dia menghitung ini pakai ada metodenya ya. Jadi konsep permintaan dan penawaran itu bisa digunakan untuk penelitian. Baik itu di ekonomi bangunan maupun di manajemen bisa. Ya. Jadi tujuannya penelitian ini adalah apa? Tujuan akhirnya penelitian ini kita mendapatkan harga tiket yang akan yang akan dikenakan gitu kepada pengunjung nantinya. Jadi pengelola Aiknauli itu bisa menentukan harga tiketnya kira-kira segini masyarakat mau membayar gitu. Kan kalau kalian ke Aiknauli kan kalian kan nggak bayar ya kan, sukarela ya kan. Ada di sini yang pernah ke Aiknauli? Ke konservasi gajah. Barang pacarnya itu siapa? Pernah, Pak. Belum pernah? Pernah. Pernah ya kan? Kan nggak bayar kan? Iya, Pak. Hanya apa aja sukarela, mau bayar 1.000, mau bayar 500, mau bayar 100.000 pun. Bayar Pak 5.000. Mana bayar enggak? Oh, Mana gimana bayar 5.000? Itu kan kerelaan kamu itu membayar itu, kan nggak ada tiketnya. Ya kan? Aiknauli yang mana dulu nih? Aiknauli yang gajah atau yang apa? Kalau Aiknauli konservasi gajah nggak bayar. Yang Jadi ke kanan dia Pak. iya Kutanan itu. Jadi kalau kalian nanti misalnya udah semester 8 mau buat penelitian gitu terhadap apa gitu, kalau manajemen lebih cenderung ke harga produk. Jadi kesanggupan konsumen dalam membeli suatu barang, produk apa gitu. Bisa pakai metode ini willingness to pay. Saya rasa belum ada sih kalau yang di ekonomi USI belum ada. Kalau di pembangunan banyak sekali mereka apanya. Ya. Nah, itu dia. Ya, ini contohnya. Jadi kita belajar permintaan penawaran itu di sini kegunaannya untuk penelitian kayak gini. Ya, ini apanya? Perhitungannya kayak gini nanti nih. Dia nanya sama respondennya, ya kan?
dihitung berapa biaya perjalanan dia, lalu pendapatan dia, jarak dia dari rumah ke sana, itu perjalanan, dihitung semua. Baru dimasukkan dalam formula. Mau bayangkanlah perhitungannya kayak mana, baru apanya. Ya. Jadi dia menghitung juga nilai ekonomi dari sana. Ternyata nilai ekonomi dari objek wisata konservasi gajah itu sebanyak 2 miliar. Nilai ekonominya. Ya, bagi pemerintah. Nah, ini dia gambarannya. Jadi itulah salah satu kegunaan dari teori permintaan penawaran dalam riset. Ya, riset kalian nanti kebetulan sini kan ada beberapa orang yang semester 7 ya kan. Tapi yang masih semester 1 nanti bisa belajar lah lebih lagi nanti ya. Mungkin nanti kalian tertarik dengan metode WTP itu atau apa, ya bagus. Ya. Jadi demikian materi kita malam ini. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Kalau nggak ada, coba dibuka kameranya. Biar saya nggak hanya ngomong sama namanya itu kan, ada di Herman Serius. Saya print screen. Kita hari ini belum bisa offline karena bukunya belum nyampe pula. Saya pesan kemarin. Payah juga. Oke, bentar ya. Print screen. Malam ini nggak ada ya gabung sama anak akuntansi sama ekonomi bangunan. Mereka sudah kuliah kemarin hari Selasa, hari Senin kemarin kuliahnya. Mungkin ada yang nunggu ini kan. Di antara kalian mana yang anak akuntansi atau anak ekonomi bangunan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa absensi di GC juga ya. Oke ya, selamat malam, salam sehat selalu. Saya kirim nanti. Malam, terima kasih.